La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi Sekarang ini telinga saya mendengar langsung dari mulut ke mulut setiap hari yang dipersalahkan situasi dan kondisi. Ya, karena kondisinya sekarang sedang COVID-19, ya kan, sehingga dagangan nggak laku, ya kan, sampai suami istri juga tidak bergaul-gaul. Libur sih takut kena COVID, bayangkan. Ya, artinya bisa rancang dulu dah gitu kan. Physical distancing juga kan, termasuk dengan istri juga, iya dong. Anak-anak juga demikian, ya seperti itu. Kemudian kita dagang nggak laku. Hampir semua orang yang dipersalahkan itu situasi dan kondisi. Kondisinya tidak memungkinkan, kondisi kita lagi dalam keadaan sulit. Tetapi percayalah bahwa di tengah kondisi yang sulit, banyak orang yang hebat malah bisa menemukan jalan keluar, malah menjadi peluang. Setiap orang menghadapi krisis itu banyak yang cerdas dibalik menjadi satu keuntungan. Nah, oleh karena itu saya mau mengatakan di tengah COVID ada nggak orang yang meraup keuntungan? Nah, itulah kenapa Anda tidak seperti itu. Itu persoalannya. Makanya ingin saya bacakan lagi bahwa hampir semua orang ketika mengalami kegagalan selalu saja yang dipersalahkan adalah situasi dan kondisi. Padahal orang-orang besar yang sukses mereka punya situasi kondisi yang sama kok. Kalau COVID kita semua sama kok. Sedunia sekarang, bukan se-Indonesia, kondisi kita sama. Hanya saja mereka tidak pernah menyerah. Selalu mengintai situasi dan kondisi. Apabila tidak didapat, mereka dengan berani mengkondisikan dirinya sendiri untuk menciptakan situasi yang mereka inginkan. Ini namanya conditioning, mengkondisikan. Maka kita sering mengatakan ini untuk high class, ya, untuk kelas tinggi. Daripada kita menghadapi kondisi nanti yang menyulitkan dan kita tidak bisa mengatasinya, ya kenapa tidak kita kondisikan saja? Sekalipun itu namanya rekayasa atau ya kan pencitraan, pengkondisian, kita matangkan sendiri gitu. Jangan menunggu waktu, kita menjemput situasi. Kalau perlu kita menciptakan situasi sendiri. Nah, itu saya kira di sini perlu untuk orang-orang yang cerdas itu. Jadi apa betul yang salah situasi kondisi? Enggak juga. Khususnya orang besar enggak kok. Mereka tidak pernah menyerah dengan kondisi. Malah dibalik menjadi satu keberuntungan menghadapi kondisi itu. Jadi sampai kita sendiri, ini ilmu sederhana lah di kampung. Ini sungai banyak ikannya, balongnya. Bagaimana kira-kira ikannya kena? Ini balong diubur-ubur sudah butek, baru ikannya pada normal. Jadi kita mengkondisikan supaya ikannya itu keluar, malah justru sebaliknya. Jadi akhirnya ya ujung-ujungnya ya jangan pernah menyalahkan siapapun. Katakanlah aku yang salah, selesai. Sekali lagi saya ulangi lagi, ketika orang itu dalam hidupnya selalu menyalahkan orang lain, itu berarti dia tidak mengakui bersalah. Kalau orang tidak mengaku bersalah, pertanda orang itu tidak punya maksud dan niat untuk memperbaiki diri. Kita cek bersalah. Mau maju nggak adanya? Oh, cirinya orang maju itu tidak pernah menyalahkan siapapun. Nah, itulah persalahannya. Oke, kira-kira begitu. Ya, Buya sering mengatakan orang-orang hebat itu adalah sama sesungguhnya dengan kita. Iya. Waktunya sama, 24 jam sama. Mataharinya sama. Mataharinya sama. Bulannya sama. Bulannya sama. Buminya COVID-nya sama. COVID-nya sama. Ya, tapi kenapa mereka bisa hebat seperti itu? Ya, mereka cerdas. Yang salah kita ya? Iya, salah kita. Kenapa Anda menyerah? Disuruh siapa menyerah?
Tantangan itu Allah bikin di hadapan kita. Iblis itu dicipta untuk kita, untuk menggoda Anda. Ya kenapa Anda menyerah? Ya artinya dinamika kehidupan itu seperti itu. Jadi ketika menghadapi kesulitan, ya jangan keburu menyerah dong. Yang perang aja belum sudah mengibarkan bendera putih, mana lagi? Ini banyak sekali makhluk-makhluk ajaib nih, perang juga belum sudah mengibarkan bendera putih. Belum dicoba, aduh nggak mungkin dah, nggak bisa kayaknya nggak. Jadi yang penting di sini kita membangun semangat. Mudah-mudahan khalwat ini salah satu metode yang saya bangun untuk membangkitkan semangat kita. Amin. Amin.